Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil UAS saya melalui video ini. Nama saya Sinti Angelina Hane, NIM 205-2021-0021. Saya berasal dari kampus IAPN Kupang, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Psikologi Kristen, saya semester 1. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bakat khusus atau talent. Yang pertama, yang perlu kita tahu bahwa apa itu bakat khusus. Bakat khusus itu merupakan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Dan yang berikut definisi bakat khusus menurut para ahli. Yang pertama, menurut William B. Michael. Menurut William B. Michael, pengertian bakat adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Yang kedua, menurut S.C. Utami Munandar. Menurut S.C. Utami Munandar, bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana kemampuan tersebut perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat mencapai impian yang diinginkan atau yang akan diwujudkan. Berikut ada beberapa contoh bakat khusus yang ada dalam diri orang-orang tertentu. Misalnya, bakat verbal yaitu kemampuan khusus seseorang dalam verbal yang ditunjukkan dalam konsep atau dalam bentuk kata-kata. Yang berikut kita lihat jenis-jenis bakat khusus. Jenis-jenis bakat khusus terdapat 5. Yang pertama, bakat khusus akademik. Misalnya, bakat khusus akademik, bakat untuk bekerja dalam angka-angka atau numerik seperti logika, bahasa, dan sejenisnya. Dan yang kedua, bakat kreatif produktif. Bakat kreatif produktif ini artinya bakat dalam menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya, menghasilkan rancangan arsitek baru, menciptakan teknologi baru, dan sejenisnya. Yang ketiga, bakat seni. Bakat seni ini mampu mengaransemenkan musik dan sangat dikagumi, menciptakan lagu hanya dalam 30 menit, mampu melukis dengan sangat indah dalam waktu singkat, dan sejenisnya. Dan yang keempat, bakat kinestetik atau psikomotorik. Misalnya, bakat dalam bidang sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan keterampilan teknik lainnya. Yang kelima, bakat sosial. Bakat sosial ini misalnya sangat mahir melakukan negosiasi, mahir berkomunikasi, dan sangat mahir dalam kepemimpinan. Yang berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor pertama, faktor internal. Faktor internal itu yang berasal dari dalam, menyangkut minat, motif berprestasi, keberanian mengambil resiko, keuletan dalam menghadapi tantangan, kegigihan dalam mengatasi kesulitan. Dan yang kedua, faktor eksternal, yang berasal dari luar, yaitu kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan orang tua atau keluarga, lingkungan tempat tinggal, pola asuh orang tua tersebut. Yang berikut kita lihat bakat dan prestasi. Apa hubungan bakat dan prestasi? Hubungan antara bakat dan prestasi sangat berkaitan erat. Dengan adanya bakat, seseorang dapat mencapai prestasi tertentu. Tetapi, diperlukan latihan, pengalaman, pengetahuan, dan dorongan atau kesempatan untuk mengembangkannya. Misalnya, orang tua menyadari bahwa anaknya mempunyai bakat menggambar, maka orang tua akan mengusahakan agar anaknya mendapatkan pengalaman sebaik-baiknya untuk mengembangkan bakatnya. Selain itu, anak tersebut juga minat untuk mengikuti pendidikan menggambar, maka anak itu dapat mencapai prestasi yang unggul, bahkan bisa menjadi pelukis terkenal. Yang berikut, perbedaan individual dalam bakat khusus. Ada 2 perbedaan, yaitu perbedaan pada jenis dan pada kualitasnya. Yang pertama, perbedaan pada jenisnya. Terletak pada jenisnya, yaitu terlihat dari kemampuan yang ditunjukkan.
Yang kedua, perbedaan dalam kualitasnya, mengandung bahwa di antara satu dengan yang lain memiliki bakat khusus yang sama tetapi kualitasnya berbeda. Dan yang terakhir, upaya pengembangan bakat khusus remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Dari sekian banyak peserta didik, jika dituangkan ke dalam kurva normal, kemampuan individualnya akan membentuk distribusi normal. Artinya, sebagian besar berada pada kemampuan rata-rata, sebagian kecil berada di bawah rata-rata, dan sebagian kecil juga berada di atas rata-rata. Dilihat dari perspektif ini, para peserta didik yang memiliki bakat khusus berada dalam kelompok di atas rata-rata. Agar dapat mewujudkan bakat khusus secara optimal, mereka memerlukan program pendidikan khusus sesuai dengan bakatnya, yang biasa dikenal dengan istilah pendidikan berdiferensi. Selain itu, individu juga memerlukan dukungan khusus dari lingkungan. Dan yang terakhir, implikasi bagi pendidikan. Implikasi bagi pendidikan yang pertama itu mengembangkan situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan bakat khususnya. Yang kedua, berupaya menumbuhkan, kembangkan minat dan motif berprestasi tinggi di kalangan anak remaja, baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kegigihan dan daya juang pada diri anak-anak dan remaja dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Yang keempat, mengembangkan program pendidikan berdiferensi di sekolah guna memberikan pelayanan yang lebih efektif. Sekian penjelasan secara singkat saya mengenai bakat khusus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.